Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahallana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya muqallibal qulub. Sabbit qalbina ala dinika. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak ada mempunyai tanam-tanaman di dekat Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Ibrahim ayat yang ke-37. Bapak Ibu yang kita hormati, pagi ini kita bercerita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim, ya, yang jarang kita dramatisir, ya. Padahal apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim itu lebih dahsyat pengorbanannya. Nabi Ibrahim ini lama ingin punya anak, lebih daripada 70 tahun berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniailah aku anak yang soleh. Tidak punya anak dengan Siti Sarah, ya, namanya Sarah sebenarnya. Sitinya itu dari Saidah. Kalau orang laki-laki Said,
Ibu di Pariaman Sidi, ibu di Jawa untuk perempuan dipanggil Siti. Jadi Siti sebenarnya dari Saidah, ya kan? Nah, istri pertama Nabi Ibrahim Hajar, Sarah. Kemudian istri kedua adalah Hadiah, ya, sebagai pembantu di rumah Nabi Ibrahim. Kemudian diizinkan oleh Sarah untuk menikah. Nah, dari pernikahan dengan Hajar lahirlah Ismail, ya. Lalu baru masih kecil, masih bayi, dibawalah dari Palestina ke Makkah, lalu diletakkan, makanya dikatakan Rabbana inni askantu min zurriyati, ya Allah, ya Rabb, aku tinggalkan, aku tetapkan, ya, aku tempatkan sebagian dari keturunanku di Baitullah, yang situ tidak ada kehidupan. Bayanglah kira-kira bapak ibu baru punya anak, selama kok diidam-idamkan, lalu diantahan ke Makkah. Di Makkah tidak ada kehidupan, tidak ada orang lain, ya, yang ada itu baru fondasi Ka'bah itu, ditinggalkan di situ, ya kan? Setelah sampai dari Palestina ke Makkah itu lebih kurang 1.500 kilo. Ya. Kalau bapak sudah pernah pergi ke Makkah, ibu-ibu, kayak pamannya kan Ka'bah itu 4 segi, ya. Nah, kalau ini rukun Yamani, ini rukun Hajar Aswad, ya, yang sudut ini, ini namanya rukun Syam. Ini rukun Syam, sudut ini ke Syam, ini ke Yaman. Jadi dulu orang-orang Arab itu berdagang dari Syam, Yaman, Makkah. Nah, di sinilah, ya, Syam sekarang itu artinya. Lalu ditinggalkan di situ. Nabi Ibrahim pergi, perjalanannya bukan dari Pasaraya ke Bubayo, Pak. Tidak, dari Syam yang Palestina sekarang itu, Palestina, Yordania, Syria, Libanon, itu Syam tuh. 1.500 kilo jauh, jantan jauh-jauh taruh di dekat Ka'bah ini, Baitullah. Kemudian Ibrahim pergi, ya kan? Dikejar, tinggal Ismail dihajar. Kenapa kami ditinggalkan di sini? Taruh hijau jalan, Pak. Turu hijau, tanya aja balik, bang bertinggalan di situ. Sampai 3 kali Hajar bertanya. Yang keempatnya pertanyaan dirubah. Apakah ini perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, iya. Oh, kalau begitu berangkat, tinggallah kami di sini. Pasti ada Allah yang akan mengurusnya. Coba bayangkan, baru dapat anak, baru lahir, diantahan ke kota Makkah. Waktu itu belum ada orang, ya. Jangankan orang, Pak, tanaman saja tidak ada di situ. Nah, itu yang dikatakan di situ. Jangankan orang lain, tanaman-tanaman sudah ada, sumber air tidak ada, ya kan? Nah, itu yang dikatakan di situ, bahwa tapi karena Nabi Ibrahim yakin dengan perintah Allah, ya, rasanya tidak setega itu. Ya, wah, ingin punya anak, inilah punya anak dihantar jauh-jauh. Ini bukan karena kecemburuan, karena istri pertama tidak punya anak, istri kedua punya anak, lalu terjadi kecemburuan. Nah, ini karena murni perintah Allah. Ya kan, kan dulu orang berpikir, Pak,
Jantan jauh-jauh karena istri pertamanya cemburu. Pada baca kaknya itu tidak. Ini perintah Allah. Ada satu keyakinan di situ, kalau Allah sudah perintah, pasti ada di situ pertolongan Allah, pasti itu yang terbaik. Gitu. Begitulah keyakinan, ya kan? Kalaulah Allah perintahkan, gitu. Padahal di situ tidak ada kehidupan. Kehidupan itu kan sumbernya dua saja, Bapak Ibu. Satu air, ya kan? Satu tanaman. Kalau ada air, ada tanaman di situ, ya kan? Cobalah saya lihat, kalau ada melimpah air di situ, pasti ada kesuburan di situ. Aku tidak ada, Pak, ya kan? Maka Nabi Ibrahim mendoakan, ya kan? Didoakan oleh Nabi Ibrahim, ya Allah, ini aku tinggalkan sebagian. Rabbana inni askantu min zuriyati. Ya Allah, ya Rabb, ya, di sini pakai kami, ya. Ya Tuhan kami, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Hajar, dan Tuhannya Ismail. Lalu bilang inni, aku. Ya, berarti Nabi Ibrahim meninggalkan bagian dari keluarganya. Inni, aku. Askantu, aku taruh. Min zuriyati, sebagian dari keluarga aku. Biwadin ghairi zi sar'in inda baitika. Tidak ada kehidupan di situ, ya kan? Lalu didoakan Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, supaya nanti keluarga ini, jadi itu Bapak Ibu, untuk dapat cepat meraih pertolongan, ajalah keluarga awak. Memang yang paling cepat untuk mendapatkan pertolongan itu adalah liyuqimus shalah. Jadi Nabi Ibrahim mendoakan, ya Allah, tolong keluarga saya yang saya tinggalkan ini, mereka nanti mendirikan sholat. Jadi modal pertama itu ditinggalkan di situ supaya dia mendirikan sholat. Makanya ada ayat wasta'inu bis sabri was sholat. Jadikanlah sabar dan sholat untuk menolong, untuk mendapatkan pertolongan Allah, ya kan? Sudah tuh kata Nabi Ibrahim, faja'al af'idatan minan nas. Ya Allah, jadikan orang nanti, ya, hati mereka itu afidah, hati mereka itu cenderung untuk datang ke sini. Itu didoakan oleh Nabi Ibrahim dulu, Pak. Lalu manga-manga di Makkah itu lah didoakan tuh, ya Allah, cenderungkan hati orang untuk datang kemari, ya kan? Faja'al af'idatan minan nas. Jadi kalau hari ini orang ingin balik ke Makkah, lapai balik, ingin pai jo, ingin pai, itu doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah. Jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu, kalau ada orang dia punya uang, dia punya harta, lalu dia berulang-ulang haji, tidak ada masalah sebenarnya. Saya juga tidak tahu kenapa ini jadi masalah gitu. Lalu dibanding-bandingkan, ya acok pergi umroh, lalu orang miskin ada risal. Kalau orang miskin zakatnya dikeluarnya, sedekahnya diagiannya, kan tidak ada masalah. Nabi Muhammad berapa kali umroh? Hah? Yang tahu saya kasih brosur umroh. Yuk. Ya kalau ada brosur kan tahu bila bayi umroh kan, berapa biayanya gitu nak. Nabi Muhammad itu 4 kali umroh, 1 kali haji, ya kan? Kalau kita lihat sejarahnya Bapak Ibu, haji itu perintahnya tahun ke-6 Hijriah. Orang kan selalu mengambil Nabi Muhammad saja sekali umroh hajinya, kan gitu kan? Nah, mari kita buka sedikit.
pertama di Madinah itu belum ada perintah haji. Tahun kedua di Madinah perintah puasa. Tahun ketiga di Madinah itu perintah zakat. Kehampe kalimo ke 6. Berarti lah 6 tahun di Madinah baru perintah haji. Nabi pergi haji. Tapi Makkah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Mereka tidak izinkan. Akhirnya haji itu dirubah menjadi umroh. Bahkan tidak diizinkan. Kalau haji kan lama, Pak. Kalau lama-lama Nabi Muhammad di Makkah beku. Banyak yang masuk Islam ibu ya. Akhirnya diizinkan umroh. Tahun ke-7 mau haji masih dikuasai oleh kafir Quraisy. Nabi umroh. Tahun ke-8 8 tahun di Madinah, ya kan? Itu baru terjadi Fathul Makkah. Yaitu kota Makkah direbut oleh umat Islam. Kemenangan di kota Makkah. Tahun ke-8. Tahun ke-9 itu sahabat-sahabat lah duluan pergi haji tahun ke-9. Barulah Nabi tahun ke-10 pergi haji. Banyak itu kajian yang perlu di situ, Pak. Baca, kalaupun lah sanggup awak kini, tapi karena kondisi, ya boleh saja ditunda. Iya kan? Contohnya itu, wajibnya haji tahun ke-6. Cuman tidak bisa pai, kondisinya tidak dikuasai, Makkah tidak dikuasai oleh umat Islam. Akhirnya Nabi tahun ke-10. Haji kan bulannya bulan apa? Bulan mulai dari bulan haram kan, yang disebut mulai dari Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Zulhijjah itu di akhir tahun kan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, akhir tahun kan. Besoknya itu tahunnya udah masuk tahun ke-11. Kalau kini dihitung kan Zulhijjah kan terakhir, nanti Muharram. Nah, di akhir itulah Nabi pulang dari Makkah. Tak lama setelah itu beliau wafat. Maka populerlah namanya hajinya itu haji wada. Wada itu artinya perpisahan. Artinya ikulan haji terakhir Nabi. Padahal nama haji itu tidak ada yang wada, Pak. Yang ada itu haji tamattu, ya kan? Haji kiran, ya kan? Tidak ada hajinya haji wada. Cuman karena itu yang terakhir, maka orang mempopulerkan haji Nabi itu haji wada, haji perpisahan. Jadi 3 kali Nabi umroh mandiri, 1 kali umroh bersamaan dengan haji. Nah, jadi Nabi Ibrahim berdoa, para Jawanya tuh, Nabi Ibrahim dulu. Apa doa Nabi Ibrahim? Faja'al af'idatam minan nasi yahwi ilaihim. Ya Allah, cenderungkan hati manusia untuk datang ke sini. Lalu didoakan warzuqhum min samarat. Ya Allah, beri mereka rezeki. Padahal situ tanaman-tanaman tidak ada, tapi diminta oleh Nabi Ibrahim, beri mereka yang datang ke situ itu rezeki dari buah-buahan. Nah, itu makanya kini Bapak Ibu kalau datang ke Makkah, Madinah, batangnya tidak ada di situ, buahnya ada, Pak. Apa sih lah macamnya? Kalau pisangnya kadang-kadang tuh, ya nak, apa belum pernah berserbu batang pisang di Makkah, tapi apelnya, sankisnya, kiwinya, apa lagi? Oh, anggur yang merahnya, anggur hijaunya, ya kan? Buat kalau tin memanglah kalah di arah Timur Tengah ya. Tapi itulah doanya Nabi Ibrahim gitu. Ya kan? Ujungnya tadi kan awalnya itu dimulai dengan mendirikan
mendirikan solat. Dirikan solat dulu, lalu didoakan supaya mendapatkan rezeki, ya kan? Nah, lalu terakhirnya dikatakan situ la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi begitu yakinnya Nabi Ibrahim meninggalkan anak keturunannya itu di Makkah, tidak ada tanaman, tidak ada sumber air, yang ada di situ batu-batu saja, ya kan? Bukitnya batu, tapi tempat itu menjadi tempat yang mulia, ya kan? Nah, inilah yang menarik Bapak Ibu. Setelah Nabi Ibrahim pergi, bekal hanya sedikit, disitulah Hajar mencari kehidupan. Dari bukit Safa, Nabi Ismail kecil ini ditaruh tidak jauh dekat Baitullah itu belum ditinggikan Pak, masih kayak pondasi, pokoknya seperti biasa saja. Ditaruh di situ, lalu Hajar mencari rezeki. Beda dengan Maryam. Maryam makanan tibu ke mi'rabnya, ya kan? Maka ketika ditanya min aina haza, ini kok dari min indillah, kata Maryam. Maryam itu disuruh oleh Allah untuk memeluk batang kurma, tarik ke arah dirinya, gugur kurma itu. Tapi Hajar enggak Pak. Hajar disuruh mencari kehidupan. Makanya sa'a itu berusaha artinya. Dari Safa sampai sekarang ada bukitnya sedikit tuh, enggak lu tinggi-tingginya. Dari Safa itu nampak bantu adu ayah arah ke Marwah. Abak aja lah ke Marwah Pak, kira enggak ada. Berbalik ke belakang nampak loh arah kemari. Ya kan? Kalau Allah ingin sebenarnya Bapak Ibu, apalah sulitnya mendatangkan air di situ kan. Tapi kan usahaku disuruh. Nah gitu. Jadi memang berusaha Pak. Sampailah berbalik-balik Hajar di situ. Ya kan? Enggak ada rasaki. Lama suahu, enggak ada dapat rasaki. Yang berusaha Hajar tampaknya Safa Marwah, ya kan? Tabayang tak dulu kalau kini lay pakai atok kan, lah pakai AC, pakai granit, lay latih aja jemaah untuk 800 meter kali 7. Banyak jemaah tak sanggup. Tabayang tak dulu Hajar seorang saja situnya. Ya kan, kondisi terbuka seperti itu pasti tidak data tu Pak. Naik turun. Apa cari di sebelah Marwah itu mau pergi ke terminal Amir namanya di ujung belakang itu dulu pas Aseng. Ya kan? Itu kan mendaki itu. Tapi yang menarik Bapak Ibu-ibu, usahanya dari Safa ke Marwah tidak ada dapat rezeki di situ. Tidak pula Hajar yang mendapatkan rezeki, tahu-tahu muncul air di kakinya Ismail. Di kakinya itu dekat dari Baitullah itu. Jadi berusaha di Safa Marwah, tapi rezeki tidak ada di situ. Jadi bisa saja Pak, berusahonya di Padang, tapi rezekinya keluar tempat lain gitu. Ya kan? Atau melalui anak. Ya kan? Tapi yang menarik itu usaha, begitu yakinnya kepada Allah, walaupun anak istrinya yang kecil, anaknya itu ditinggalkan di situ gitu. Jadi ada sebenarnya yang menyebabkan kalau nanti kita mau mengajar anak-anak kita untuk mendirikan sholat, ya kan, lalu hati kita cenderung kepada Allah, bukan hanya Baitullah, ya, sebenarnya lebih terikat kita dengan Allah,
yakin bahwa Allah memberikan rezeki, wallahu khairur razikin. Di situlah ada perubahan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah modal Nabi Ibrahim, modalnya Hajar itu satu, keyakinan kepada Allah. Makanya kalau sudah yakin kepada Allah, apapun yang diperintahkan itu ringan, Pak. Ya. Ada jemaah ini ikut korban, Bu. Payah ekonomi gini, tak mengari ekonomi. Cuba cari orang di pasar mengalir. Padahal tak mengalir dah, Pak. Nanya tak mengalir orang pasar suruh cari mengalir. Cuba cari kini di mana tak ada wajah Bali. Padahal tak mengalir ke kerja tu. Lalu kena cari orang. Cari alasan, Pak. Ibu-ibu kalau ada hari ko besok tak ikut korban, tolong sampaikan kepada Allah. Ya Allah, ambo tahun kini tak ikut korban kerana ambo tak mampu dah, ya Allah. Walaupun cincin bu ada 5 ame, walaupun galang ambo ada 10 ame, ya dah. 10 ame saja berapa peti kini, Pak? Sampai 23 juta peti itu, Bapak Ibu. Kini bisa dia mengatakan tak mampu, kan? Kenapa tak ada yakin, Pak? Itu masalahnya. Bahasa yang diperintahkan oleh Allah itu yang terbaik, dan itu pasti akan mendatangkan. Bawa sajalah pulang. Dan seperti jemaahmu beberapa tahun yang lampau, Pak, tiba panitia Japui bola, Pak, tahun lalu Pak ikut korban, kami minta tahun kini ini ko barik sadonya, kalau ikut jombo korban hari kini ko badan ko mau korbankan lain. Ya sangko Allah ke diam, Pak. Musangko Allah ko tak mencaliak, tak mendengar. Sangkonya Allah ko lalu. Dia tak ikutnya korban apa? Kecil kalau ikut korban, badan ko ni korban. Iya kan? Tak berapa hari setelah ibadah korban, sakit paria, Pak. Sakit paria. Di Pareso ada ususnya, Pak, yang tak ada jalan. Kalau tak ada jalan, apa yang terjadi? Usus apa? Usus buntu. Ya kan? Tak ada ubek lain lah, Pak. Tak operasi tu. Operasi itu bahasa medis tu. Bahasa korbannya apa? Apa potong. Hewan korban dipotong. Tadi kecilnya badan kok dikorbannya dipotong, Pak. Waktu itu korban 800. Membayar untuk memotong tu dulu PJS tak ada kan. 3,5 juta kan naik, Pak. Jadi hati-hati ibu bapak yang mengaku tak sanggup korban kini lebih banyak keluar daripada. Iya kan? Karena orang tak yakin, Pak. Setelah melaksanakan pengorbanan itu, coba bayangkan dari Palestina diantar. Kok tak cerita dulu Bapak Ibu, apalagi cerita bagaimana Nabi Ibrahim menyembelih Ismail kan? Itu jauh cerita itu. Bayi saja baru tu Allah diantar dari Palestina ditinggal di Makkah dengan keyakinan kepada Allah. Ya kan? Baik itu berserah diri kedua-duanya. Nabi Ibrahim yakin kepada Allah, Hajar pada itulah. Ya kan? Nah, lalu disitulah didoakan supaya mendirikan sholat. Nah, bukti nanti mau menerima perintah Allah, yakin dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang disebut bagian dari mensyukuri. Jadi Nabi Ibrahim dari tidak punya anak diberi anak, bagaimana cara mensyukuri pemberian Allah itu? Ya laksanakan perintah Allah walaupun berpisah dari keluarga. Jangan jauh-jauh tak dekat depan. Kalau baca kak umpamanya Hajar dengan Sarah umpamanya ya, istri Nabi Ibrahim itu kan 2 ya. Antan saya kan tetangga sama Allah, jauh-jauh benar sampai 1.500 kilo ke Baitullah. Tapi di sini ada ya rencana Allah yang luar biasa gitu. Nah, jadi kita ini berada di situ, Pak. Kalau seandainya kita diperintah, yakin dengan perintah itu yang terbaik sehingga mudah untuk melaksanakannya. Setelah dikerjakan, serahkan kepada Allah. Nah, itu yang disebut dengan
tawakal kepada Allah. Nah, itulah Bapak Ibu satu keyakinan yang ditanamkan di dalam surat Ibrahim, ya kan? Dan tentu maksud dari ayat ini bukan tentang Ibrahimnya lagi, Pak. Kalau tentang Ibrahimnya lah selesai dulu. Tapi bagaimana kita hari ini meyakini kalau Allah sudah perintahkan satu, itu pasti yang terbaik. Yang kedua, pasti Allah akan tolong di dalam mengerjakan perintah itu. Gitu ya. Itu yang perlu yakin. Pasti Allah akan membalasi yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Makanya kalau Bapak Ibu berbuat baik satu, balasannya paling sedikit berapa? 10. Itu tandanya balasan Allah lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Ya kan? Itu paling sakit Bapak Ibu. Lali tangan tuh Bang. Nang 10 itu lali tangan. Ada lo bahasa dua itu yudhaifu liman yasha. Ya kan, dilipat gandakan lagi keuntungannya. Ada lagi satu lagi bighairil hisab. Tidak ada dalam perhitungan awak Pak. Dati karate serupa ikwa. Kiranya kan pitiku dari karate sedoyo. Ya kan, walaupun banyak pitiku karate kan. Tapi kan kini lah pakai angko-angko seorang gini Pak. Ya nak. Nah, artinya ketika Allah perintah, ada ringan dan kerelaan kita dalam melakukannya, maka Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Amin.